Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita awali doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum فجعلتم منه حراما وحلالا قل أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة Innallaha lahu fadlin 'alan
wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an. Min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ fil ardi wala fis sama wala fis samai wala asghara min dhalika wala akbar. ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتاب مبين. Balik ke ayat 59. Qul, katakanlah wahai Nabi. Jadi kalau di Al-Quran kita menemukan ada perintah Qul, katakanlah, maka perintah itu biasanya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Rasul, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin. Ara'aitum itu maknanya ai akhbiruni, terangkanlah padaku. Ya, terangkanlah padaku ma anzalallahu lakum, tentang rizki yang diturunkan oleh Allah. Kalau letter lucknya ma anzalallahu, apa yang telah Allah turunkan, lakum bagi kalian, min rizkin dari atau berupa rizki. Coba terangkan kepadaku.
tentang rizki yang sudah Allah turunkan pada kalian. Faja'altum minhu haraman wa halala, di mana kalian menjadikan dari rizki yang Allah turunkan itu sebahagian ada yang dianggap haram, sebahagian ada yang dianggap halal oleh kalian sendiri gitu. Ya, artinya ja'altum, kalian yang menjadikan, bukan berdasarkan ketetapan dari Allah. Ya, bukan berdasarkan ketetapan dari Allah. Maka qul, katakanlah Muhammad, Allahu adzina lakum, apakah Allah telah memberi izin kepada kalian untuk ini, dengan seenaknya menetapkan ini halal, ini haram? Am 'alallahi taftarun, atau kalian yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, mengada-ngada, membuat-buat sebuah kebohongan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ara'aitum, kita lihat di dalam tafsirnya. Konteks ayat ini adalah fi taqriril wahyi wa ilzamil munkirina lahu minal musyrikin, dalam rangka menetapkan wahyu yang turun kepada Nabi, menegaskan wahyu serta mengikat orang-orang yang mengingkari terhadap wahyu itu, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik, bidalilil aqli, dengan dalil akli, yaitu dalil yang dapat dimengerti oleh akal. Siapapun yang memiliki akal bisa menerima dalil ini, gitu kira-kira. Qala ta'ala li rasulih, maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada Rasulnya, qul li haula'il musyrikin, katakan wahai Nabi kepada orang-orang musyrik itu, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizkin, ay akhbiruni amma khalaqallahu lakum, beritahukan padaku tentang apa yang telah Allah ciptakan untuk kalian. Artinya sebetulnya itu boleh untuk kalian kok. Berupa apa? Nah, di sini yang diberikan contoh dan yang dimaksud adalah min nabatin wa ta'amin wa harsin, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan, makanan, dan hewan ternak atau tanaman. Hars itu ya, maaf, hars itu tanaman, nabat, ta'am, hars. Faja'altum, minhu haraman. Nah, makanan di sini termasuk di dalamnya adalah makanan-makanan yang berasal dari hewan ternak yang biasa dimakan, yang dimaksud. Maka Allah menyinggung apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu dengan membuat aturan sendiri. Faja'altum minhu haraman, lalu kalian menjadikan di antara rezeki yang Allah sediakan untuk kalian itu, kalian jadikan itu haram menurut kalian sendiri. Itu seperti bahirah, saibah, itu wasyab allati tuharrimuna at-tawafa biha, juga pakaian yang kalian pakai untuk tawaf itu kalian haramkan. Makanya orang-orang kafir musyrik dulu, mereka suka tawaf tetapi tawafnya telanjang badan, nggak pakai baju.
Kenapa? Karena menganggap baju yang mereka pakai itu suka dipakai dosa. Bener kayaknya ya, suka dipakai maksiat. Makanya supaya bersih nih, nggak usah pakai baju. Aneh-aneh aja. Nah lalu, atau contoh bahirah saibah ini pernah kita bahas itu dulu di surah Al-Maidah ya. Jadi di kalangan orang-orang Arab jahiliyah dulu itu, mereka sendiri yang membuat aturan yang menetapkan di antara hewan ternak itu ada yang mereka sebut sebagai bahirah, saibah, wasilah, ham ya. Nih. Nah apa itu? Nih kita lihat keterangannya. Apa yang dimaksud dengan bahirah saibah itu? Jadi ada yang disebut dengan bahirah. Bahirah itu adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelimanya itu jantan. Ini apa aturan yang dibuat sendiri oleh orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik. Ada yang disebut dengan bahirah. Nah, apa itu bahirah? Unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelimanya itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya sebagai tanda, lalu dilepas dan sudah dikeramatkan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil air susunya. Udah keramat, udah punya anak 5, yang kelimanya jantan. Nah, dari mana ketentuan itu? Ya. Apa ada di Al-Quran begitu? Tidak ada. Ya. Bismillah. Itu bahirah. Kemudian ada lagi yang namanya saibah. Nah, saibah ya. Apa itu saibah? Nah, saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Seperti misalnya jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan suatu perjalanan yang berat, maka dia biasanya bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Artinya, nah kalau ternyata dikabulkan tuh, apa yang menjadi hajatnya? Unta yang dimilikinya sudah dianggap saibah, maka lalu unta itu dibiarkan saja pergi kemana saja, tidak dipotong, tidak diambil air susunya. Itu disebut saibah. Artinya mereka mengharamkan itu. Karena saya sudah nazar, kamu sudah nazar nih, jadi saibah. Saibah disebutnya. Ada lagi wasilah. Wasilah adalah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan inilah yang disebut wasilah. Domba betina melahirkan anak kembar, jantan dan betina. Nah, yang jantan ini disebut wasilah. Akhirnya tidak boleh disembelih, diserahkan kepada berhala kemudian, atau dengan kata lain, wasilah adalah seekor domba jantan yang dilahirkan dalam keadaan kembar dan kembarannya adalah betina. Nah, itu wasilah. Ya, jadi keramatkan juga, nggak boleh dimakan. Ada lagi ham. Dua A-nya ya, kalau ditulis Latin mah bukan ham. Kalau ham hak asasi manusia. Nih
ham. Nah, apa itu ham? Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Wow, jadi unta pejantan ini. Jadi kalau ada unta jantan yang sudah menghamili kalau menghamili kan manusia ya, apa dong ya, tadi membuat bunting gitu unta betinanya sampai 10 kali atau 10 betina begitu. Wah, ini udah jadi pejantan tangguh nih gitu. Akhirnya dikeramatkan, nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dipotong gitu. Nah itu, jadi ada aturan semacam itu dulu di kalangan orang-orang Arab jahiliyah itu. Nah kalau di kita apa ya? Ada nggak yang semacam itu? Tidak ada. Kalau di kita adanya kebok bule, ya itu yang dikeramatkan itu kebok bule. Iya. Iya. Jangan keboknya kan, kotorannya aja dianggap keramat itu. Jadi, nah, ayat ini menyinggung tentang kebiasaan mereka yang seperti itu. Coba terangkan padaku. Ya, bukankah semua binatang-binatang tadi itu yang kalian haramkan itu adalah Allah yang menciptakan untuk kalian dan Allah menghalalkan itu? Kok kalian buat aturan sendiri lalu kalian anggap haram lah gitu karena sebab-sebab tertentu gitu? Artinya kan nggak boleh dong itu dengan seenaknya mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan, ya. Dianggap keramat lalu dianggap pamali untuk dimakan, nggak boleh. Nah, beritahukan, terangkan padaku tentang itu. Termasuk, nah di sini disinggung juga tentang pakaian yang mereka anggap haram untuk dipakai tawaf. Tuh, orang Arab jahiliyah dulu begitu. Juga wahalalan, sebahagiannya ada juga yang dihalalkan oleh mereka yang justru diharamkan oleh Allah. Jadi yang dihalalkan mereka haramkan, yang justru diharamkan oleh Allah mereka halalkan. Wah, ya. Nah, jadi mereka yang bikin fatwa sendiri gitu. Nah, tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan, cuma berdasarkan perasaan aja, itu berarti kan apa diantaranya yang dihalalkan oleh mereka? Kal maitati allati tastabihunaha, seperti bangkai yang mereka membolehkan dan menganggap halal untuk dikonsumsi. Bangkai, apa itu bangkai? Bangkai itu adalah binatang ternak yang mati bukan karena disembelih, gitu. Disebutnya bangkai, dah. Jadi bukan hewan yang mati. Ya disembelih juga mati, tapi kan nggak disebut bangkai kalau disembelih secara syar'i. Nah, yang disebut bangkai itu adalah hewan atau binatang ternak yang mati bukan karena disembelih, terutama sembelihan syar'i. Seperti apa? Yang mati karena jatuh, yang mati karena tercekik, yang mati karena ditanduk binatang lain, misalnya begitu. Nah, termasuk kalau hari ini juga dihukumi bangkai adalah binatang ternak yang disembelih tetapi tidak sesuai aturan syariat.
maka itu dihukumi bangkai. Makanya orang Islam itu mestinya ya paham, mengerti tentang cara penyembelihan. Jagal-jagal yang ada di apa namanya, tempat-tempat penyembelihan yang untuk ke pasar-pasar tuh RPH. Ya, yang ada di RPH itu mestinya mereka sudah terlatih dan paham. Ya, harus ada sertifikatnya. Supaya kenapa? Karena yang daging yang mereka potong ini kan untuk disebarkan ke pasar-pasar dan akan dikonsumsi oleh orang Islam. Itu. Nah, jangan sampai mereka nggak paham itu. Sembelihannya nggak benar, berarti yang mereka pasarkan itu bangkai. Bahaya, Pak. Ya, bahaya. Nah, makanya ada sekarang juru sembelih halal. Ya, ada pelatihannya itu. Ya. Jadi kalau mau ngadain di sini boleh tuh, Pak. Ya, juru sembelih halal. Jadi kalau mau jadi juru sembelih biar nanti pas kurban itu paham cara motong, nah boleh tuh buat pelatihan itu. Nah, kita kembali ke sini. Apa alasan mereka menganggap bangkai itu halal? Alasan mereka karena mereka binatang yang mati bukan karena disembelih itu berarti kan yang mematikan Allah. Wong yang dimatikan manusia aja boleh. Ini yang mematikan Allah loh. Berarti lebih halal loh. Aduh, awas jangan kacau kayak begitu nanti kita berpikir ya. Ini jangan-jangan yang suka pada jual tiren gitu, ayam yang mati kemarin mungkin berpikir yang sama kayak gitu. Nah, halal lah udah nggak apa-apa, tapi bukan karena seperti jahiliyah pikirannya, bukan berpikir karena Allah yang mematikan berarti halal. Nah, kalau sekarang banyak yang menjual bangkai lalu dijual itu karena fulus ya, desakan ekonomi, kebutuhan itu. Jangan, baik. Nah, maka Allah pun mempertanyakan, Allahu adzina lakum, ya, Allahu adzina lakum, apakah Allah yang telah mengizinkan terhadap kalian untuk melakukan itu? Seperti tadi membuat aturan ada di antara unta yang disebut apa tadi itu? Saibah, ya, wasilah dan seterusnya. Nah, apakah Allah sudah memberikan izin kepada kalian atau alallahi taftarun? Kalian memang sengaja membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Nah, fa in qultum Allahu adzina lana biwahyin falima tunkiruna alwahya wa tukadzibuna bi. Jika mereka itu mengatakan, oh ya, Allah yang telah mengizinkan pada kami berdasarkan wahyu, misalnya, kalau memang mereka mengatakan demikian, oh iya, ada wahyunya dari Allah, kami telah diizinkan untuk membuat aturan itu. Lalu kenapa kalian ingkari wahyu yang diturunkan kepada Nabi? Itu, ini yang dimaksud dalil yang menghujah mereka itu. Ya, jadi mereka nggak bisa berkutik dengan begitu. Coba kalian pikirkan itu. Kalau memang berdasarkan wahyu tuh kalian buat aturan itu, berarti kalian mengakui adanya wahyu. Kenapa kalian ingkari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu? Itu. Falimatun kirunal wahya wa tukadzibuna bih. Lalu mengapa kalian ingkari wahyu itu dan kalian dustakan? Wa in qultum la wahya walakinnana nukadzibu 'ala Allah. Dan jika kalian katakan bahwa tidak ada wahyu, ini semua ya kami cuma membuat-buat kebohongan saja terhadap Allah. Itu famauqifukum idzan syarru mauqifin. Maka kalau memang demikian adanya, maka sikap kalian itu adalah sikap yang paling buruk
Kenapa? Membuat-buat kebohongan dengan mengatasnamakan Allah. Karena itu mereka buat sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua. Berarti seakan-akan mereka anggap ini aturan bagian dari agama nih. Nah, pelajarannya apa sebetulnya? Substansinya nih, tidak boleh sembarangan membuat-buat aturan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, ya, apalagi hanya berdasarkan kepentingan atau perasaan semata, ya, perasaan semata. Nih kayaknya nih, gitu, nggak boleh nih, nggak bisa begitu. Hukum itu harus berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil. Tidak boleh sembarangan. Nah, apalagi kalau sengaja itu membuat kebohongan atas nama Allah, itu adalah sikap yang sangat buruk. Itu sikap yang sangat buruk. Kemudian Allah Ta'ala kemudian berfirman, wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamah. Kira-kira apa dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat nanti? Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri itu. Artinya, ai idza hum waqifu baina yadayhi subhanahu wa ta'ala, yakni yang dimaksud kira-kira apa dugaan orang-orang yang membuat-buat kebohongan atas nama Allah di hari kiamat nanti, yakni hari ketika mereka semua berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma dhannuhum ayaghfiru lahum wa yu'fa anhum. Apakah mereka itu menduga bahwa Allah akan mengampuni mereka dan dimaafkan apa yang mereka lakukan? La, bal yul'anuna wa fin nari hum khalidun. Tidak. Jawabannya, bahkan mereka akan dilaknat oleh Allah dan kekal di dalam neraka. Itu jangan dikira itu main-main, bikin-bikin aturan semacam itu, main-main dengan agama, ya, main-main dengan agama. Makanya hati-hati. Yang hari ini, saat ini, yang diberikan amanah untuk itu orang-orang yang berada di Majelis Ulama Indonesia misalnya, yang diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa ini halal, ini haram, itu ini haram, ini halal. Hati-hati, jangan sembarangan mengeluarkan fatwa bahwa ini haram, ini halal, hanya berdasarkan kepentingan sekelompok orang. Nggak boleh begitu, ya. Nggak boleh begitu. Jadi fatwanya sesuai pesanan. Tolong kong keluarkan fatwa nih biar orang pada patuh, gitu kan, kira-kira. Tidak boleh membuat seperti itu. Berarti kan sama aja itu. Kalau memang tidak ada dasar hukumnya, adalah kebohongan yang dibuat-buat. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamah innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Yakni Allah itu adalah zat yang memiliki karunia bagi manusia. Karunia yang mana? Fi kaunihi la yu'ajjilu lahumul uqubah, yakni dalam kenyataan waktu di dunia bahwa Allah tidak menyegerakan hukuman terhadap mereka. Wahum yakzibuna alaihi, padahal mereka membuat kebohongan atas nama Allah.
bikin hok gitu. Yang tadi bikin ham, wasilah, saibah itu nggak ada itu aturannya. Bikin kebohongan, tapi mereka menjadikan itu seakan-akan aturan yang harus dipatuhi. Nah, padahal mereka berbuat dusta atas nama Allah, tapi Allah tetap membiarkan mereka, tidak segera menghukumnya. Wa yusyrikuna bih wa ya'sunahu wa ya'suna rasulah. Bahkan mereka menyekutukan Allah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya. Jadi dibiarkannya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tanpa segera diberikan hukuman, itu adalah bagian dari karunia Allah. Harusnya dimanfaatkan, karena Allah bukan lalai ketika tidak segera menghukum itu, tapi memberi kesempatan. Barangkali ada yang sadar, mau tobat, pasti akan diterima oleh Allah, gitu, ketika berbuat salah itu. Ya walakinna aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri hal itu. Wa dzalika li jahlihim wa su'it tarbiyatil fasidati fihim. Apa sebabnya kebanyakan manusia tidak bersyukur itu? Karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, serta buruknya tarbiyah, pendidikan terhadap mereka. Wa illa al-ahdul bil insan an yashkura li aqalli ma'rufin. Karena jika tidak demikian, mestinya manusia itu ada perintah untuk mensyukuri sekecil apapun kebaikan Allah, karunia dari Allah itu harusnya. Itu ayat yang ke-60. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan. Ya, tidaklah kamu berada di suatu keadaan dan tidaklah membaca suatu ayat Al-Quran, serta kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami, kata Allah, menjadi saksi atas kalian. Idh tufiduna fih, ketika kalian melakukan pekerjaan itu, Allah yang jadi saksi. Lah kalau Allah yang jadi saksi, mau bantah apa kita? Apa bisa dibantah kesaksiannya? Gak bisa. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali zarrah. Dan tidak akan luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah, ya, sesuatu yang paling kecil di bumi ini, fil ardh. Wala fis sama, tidak pula di langit. Wala asghara min dzalik, bahkan yang lebih kecil dari itu, ya, yang lebih kecil dari itu pun. Wala akbar, ataupun yang lebih besar. Illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya itu tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz, yaitu kitab yang nyata, yakni ditafsirkan oleh para ulama adalah Al-Lauhul Mahfuz, tempat Allah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ay wa ma takunu ya rasulana fi amrin min umurika alhamma, bahwa engkau, wahai Rasul kami, tidaklah berada di antara urusan-urusanmu yang penting. Wa ma tatlu minal Qur'an min ayatin aw ayat, tidak pula engkau membaca Al-Quran satu ayat atau beberapa ayat, itu fi sya'ni zalikal amr,
dalam urusan itu, illa kunna alaikum syuhudan, melainkan pada setiap yang kalian lakukan itu kami menjadi saksinya. Iztufiduna fih, ketika kalian melaksanakan itu, di waktu kalian mengerjakan tadi itu. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini memberitahukan an si'ati ilmihi ta'ala, tentang luasnya ilmu Allah serta meliputinya pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi satupun, sedikit pun, di langit ataupun di bumi. Bahkan Allah bukan hanya mengetahui secara global, tapi pengetahuan Allah mengetahui sampai detail. Contoh, misalnya kalau kita melihat di pantai itu ada pasir yang terhampar luas, mungkin kita hanya tahu bahwa di pantai ini ada pasirnya, pasir putih, berupa butiran-butiran pasir yang lembut. Allah bukan hanya tahu bahwa di situ ada pasir putih, tapi bahkan Allah tahu berapa jumlah butiran pasir itu. Gitu? Itulah pengetahuan Allah. Kalau tampak ada hutan yang di situ ada banyak pepohonan yang rindang, nah Allah bukan hanya tahu di situ banyak pohon, bahkan Allah mengetahui jumlah setiap ranting pada pohon itu, setiap ranting yang jatuh itu semua dalam pengetahuan Allah. Bahkan satu lagi puncaknya, bukan hanya yang tampak secara lahir, bahkan yang tersembunyi di dalam hati pun Allah mengetahui itu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersembunyi bagi Allah. Mau sembunyi di mana? Kalau bisa menemukan ada tempat untuk bersembunyi dari pengetahuan Allah, silahkan berbuatlah maksiat dengan sepuasnya. Kenapa? Karena Allah nggak akan tahu, tidak akan mengetahuinya. Apakah ada tempatnya? Tidak ada, ya, tidak ada. Semua tempat diketahui oleh Allah. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas siang ini, yaitu dari ayat berapa tadi? 59 sampai dengan ayat ke-61 adalah, pertama, menetapkan adanya wahyu dan menetapkan hal itu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menetapkan adanya wahyu dari Allah dan sekaligus menetapkan bahwa Nabi Muhammad juga menerima wahyu itu dari Allah. Jadi ayat ini ingin menegaskan itu, ya. Yang kedua, pengharaman dan penghalalan hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak seluruh makhluknya. Tak ada satupun makhluk yang berhak untuk menentukan halal dan haram. Nggak boleh sembarangan mengharamkan. Kalau tidak menyukai suatu makanan, tidak perlu mengharamkannya, ya. Itu misalnya, oh, nggak boleh itu semangka haram, cuma gara-gara dia nggak suka, ini nggak boleh begitu, ya. Oh, daging kambing itu haram loh. Kalau mau membuat pantangan bagi diri sendiri, ya silahkan, ya. Nah, Nabi Yakub juga pernah seperti itu, tapi bukan mengharamkan. Itu beliau lakukan karena nazar, gitu. Satu saat mengalami sakit, kemudian
bernazar, kalau Allah memberikan kesembuhan, maka saya tidak akan memakan daging unta dan meminum air susunya. Padahal itu adalah makanan yang paling disukainya, daging unta dan air susu itu. Nah, maka dalam rangka melaksanakan nazarnya ini, belum meninggalkan itu karena nazar gitu. Lalu yang ketiga, haramnya membuat kebohongan atas nama Allah dan pelakunya berhak mendapatkan azab dari Allah. Hati-hati, apalagi kebohongan mengatasnamakan agama, kebohongan mengatasnamakan Allah, ya. Ya, kalau namanya masyarakat awam kan nggak paham kadang-kadang. Walaupun itu kebohongan, jika yang menyampaikannya adalah seorang ustadz misalnya, yang dilabeli ustadz oleh masyarakat, datang dari seorang ustadz, sekalipun itu kebohongan, oleh masyarakat awam ya dianggap benar-benar aja. Nah, makanya bahaya, hati-hati ya, tidak boleh itu membuat kebohongan atas nama Allah, ya, dan pelakunya berhak mendapatkan azab. Yang keempat, menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah kepada hamba-hambanya, namun demikian mereka tidak bersyukur kepadanya, kecuali hanya sedikit dari mereka yang melakukannya. Jadi jumlah orang yang mensyukuri nikmat Allah itu jumlahnya sedikit. Nah, mudah-mudahan kita masuk yang sedikit itu, ya. Lalu yang kelima, wajibnya muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, dan haramnya ghaflah. Apa tuh? Lalai dari Allah. Wajib muraqabah. Dari mana ini kesimpulan? Dari ayat tadi, bahwa ayat tadi mengatakan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Berarti kalau ngaku orang beriman, mestinya dia merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Dan haram ghaflah, lalai dengan sesuatu. Apalagi yang melalaikannya adalah kesenangan dunia, ya. Gapleh dari maghrib sampai subuh, anteng itu. Maghrib lewat, isya lewat, adzan subuh belum berhenti. Orang bubaran sholat baru berhenti, nggak sholat berarti dong. Nah, itu gapleh yang bikin goplah itu berarti, ya. Jangan-jangan disebut gapleh juga karena itu, ya. Karena membuat goplah. Sama juga ada pak saudaranya, bukan gapleh, apa? Catur. Allah, itu mindahin kayu dipikirin. Beneran ada loh pak, saya menyaksikan langsung. Ya, dari maghrib itu orang duduk di situ sampai saya lewat lagi subuh masih di situ. Masya Allah, kuat banget itu. Cuman gapleh, cuma catur. Coba sehebat itu ada di masjidnya, anteng itu dengan Al-Quran, waduh luar biasa itu pahalanya. Pahalanya. Hati-hati pak, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang senang dengan sesuatu yang membuat goplah, ya, membuat goplah. Ya, mendingan di masjid lah, ya. Nggak zikir, baca Quran, insya Allah manfaat, waktu tidak akan sia-sia. Yang keenam, menetapkan adanya Allahul Mahfuz sebagaimana ditegaskan oleh ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi fi kitabim mubin tadi, ya, di dalam kitab yang nyata, yaitu ayatnya,
ya, fi kitabim mubin. Baik, ini sampai dengan ayat 61. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Oke, kita doa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulna bil Qur'anil Karim minas syaqa'i ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minas syiqwati ilal hidayah wa minal bid'ati ilas sunnah wa min anwa'is syururi kulliha ila anwa'il khairi kulliha ya hayyu ya qayyum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.